Ya, isu-isu di Samarinda itu sebetulnya kan memang banyak ya, dan nggak hanya berfokus di Samarinda, di tempat lain, dan itu memang pasti jadi hal yang kadang kita tuh terlalu sering nyalain pemerintah. Ini Haha. pemerintah gimana sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sukri and the Gang bersama saya Intan. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang pasti akan sangat-sangat hangat sekali dan happening banget ya. Di sini saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Ada Mas Adi Rizky Ramadan. Kebetulan beliau ini adalah teman saya baru ya. Baru kenal 2 tahun lalu. Udah kenal. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah selalu baik, dan insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya. Terima kasih sebelumnya sudah mau hadir dan mengisi mengisi jam kosongnya di tengah-tengah kesibukan. Jadi Mas Adi ini adalah seorang mahasiswa, seorang reporter apa jurnalis nih? Wartawan lapangan. Wartawan lapangan. Selain seorang mahasiswa, Mas Adi juga adalah seorang wartawan lapangan. Yang paling keren, Mas Adi juga santri di pesantren Pramuka ya, pesantren Pramuka Khalifah, luar biasa sekali nih. Di Tasik ya itu. Di Tasik ya, di Tasik. Jadi di tengah-tengah kesibukannya gitu ya, Mas Adi ini sedang ada program ya di sini, sedang ditugaskan ke Samarinda, jauh sekali. Jauh-jauh hadir ke sini, luar biasa, terima kasih. Ya. Berarti hari ini libur liputan atau sudah liputan? Enggak, kalau hari ini kan memang jam waktu kerja ya, weekday lah gitu. Pasti liputan ada, tapi kan memang ketika liputan tuh nggak full time 24 jam, pasti ada waktu-waktu kosong. Dan alhamdulillahnya waktu kosongnya dipakai untuk ngisi podcast di sini. Widih, Masya Allah, luar biasa sekali Mas Adi ini ya. Gini Mas Adi, hari ini kita akan ngebahas soal isu-isu yang ada di Samarinda ini mungkin ya. Jadi setelah hampir 1 bulan atau sudah 1 bulan tinggal di sini? 1 bulan lebih 2 hari tepatnya sih. 1 bulan lebih 2 hari. Sedetail itu ya? Lebih berapa jam? Enggak sih, untuk hari aja lah. Hari aja, oke. Oke. Jadi selama Mas Adi tinggal nih 1 bulan di Samarinda ini, setelah keliling-keliling, namanya jadi wartawan lapangan ya, betul. Sudah dipastikan keliling-keliling Samarinda ini ya, banyak hal-hal yang mungkin dipandang gitu ya, oleh Mas Adi, termasuk isu-isu yang ada. Apalagi Mas Adi ini kan kerjanya liputan juga ke Pemprov, ke pihak-pihak terkait juga, dinas-dinas terkait gitu ya. Pasti banyak isu-isu yang udah Mas Adi peroleh gitu ya. Gimana nih Mas Adi tentang isu-isu yang ada di Samarinda ini? Ya, isu-isu di Samarinda itu sebetulnya kan memang banyak ya, dan nggak hanya berfokus di Samarinda, di tempat lain, dan itu memang pasti jadi hal fakta yang memang bisa kita temukan dimanapun, mau di Samarinda, kayak mau di Tasik sekalipun. Tapi ketika memang saya tiba di Samarinda ini, dan mungkin baru sebulan ya, kita nggak bisa melihat lebih banyak, tapi setidaknya ada beberapa isu-isu yang memang menjadi perhatian, dan memang itu terlihat terlalu jelas bagi saya. Banyak hal-hal yang memang saya ingin ucapkan, ini tuh harus loh diperhatikan khususnya oleh pemerintahan, karena kan memang berita juga udah banyak yang naik, dan ketika saya berbicara kepada pihak-pihak terkait tersebut pun sebetulnya saya juga sedikit memasukkan di dalamnya tuh permintaan ayo dong itu diperhatikan lebih, terkhusus masalah sampah. Nah, sampah ini sebetulnya memang menjadi permasalahan di seluruh daerah, nggak hanya di Samarinda kan sebetulnya, mau dimanapun. Tapi ketika saya tinggal di sini, hidup di sini, pastikan saya melihat apa yang terjadi di sini. Nah, di Samarinda ini tuh kebetulan waktu itu saya pernah ngobrol dengan salah satu anggota DPR Komisi 3, Bapak Novan. Nah, waktu itu beliau menjelaskan bahwa permasalahan sampah di Samarinda ini adalah hal yang memang diperhatikan, jarang dilihat oleh banyak orang, tetapi ini bisa jadi bom waktu. Karena permasalahan sampah ini bisa menyebabkan banyak hal. Salah satunya pencemaran lingkungan tidak sehat pertama. Itu bagi daerah-daerah yang terdekat, itu bisa menciptakan penyakit-penyakit. Kemudian permasalahan lain keberlanjutannya itu banjir. Nah, coba bayangkan ketika faktanya dan data saya menemukan bahwa sampah di Samarinda itu mencapai 600 ton sehari. 600 ton sehari itu bisa dikatakan
banget. Banyak banget itu tuh. Bukan hanya 1 ton aja mungkin 1.000 kilo kan. Artinya Iya. itu udah banyak banget. Ini 600 ton dalam Sehari itu ya. Berarti kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu dan ditumpuk terus, itu gimana gitu sebanyak itu. Dan memang ketika saya ngobrol sama beliau pun saya ingin menanyakan bagaimana nih langkah-langkah instansi yang memang terkait khususnya pihak DLH. Kan Dinas Lingkungan Hidup Ya. itu memang mengurus hal ini kan, lebih proper ke arah ini. Dan memang ini juga jadi PR semuanya sebetulnya. Ya. Dan bukan hanya pihak DLH, karena kan setiap masyarakat juga pasti memproduksi sampah. Gak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini nggak memproduksi sampah. Pasti. Nah, kebetulan saya berkesempatan pada akhirnya Ya. bertemu dengan pihak terkait itu daerah sendiri. Aha. Nah, ketika saya bertanya, Pak, bagaimana nih terkait sampah di Samarinda ini 600 ton sehari loh. Bagaimana cara Bapak atau pihak Bapak mengurus atau memperhatikan setidaknya ada langkah awal. Nah, dari pihak daerah tersebut sebetulnya udah udah menjelaskan bahwa sampah di sini tuh memang nggak bisa kita urus sendiri. Ya. Karena permasalahan sampah tuh terkait dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Kalau dari pihak daerah tersebut, bagaimana sih Pak langkah awalnya? Sebetulnya kami udah sosialisasi, Bapak tuh mengatakan. Sosialisasi melalui lurahnya, melalui RT-nya, beliau mengatakan bahwa masyarakat tuh sudah diberikan ilmu dasar. Ilmu dasar contohnya pemilahan. Nah, pemilahan tuh memang salah satu hal yang bisa kita lakukan pada tahap awal. Nah, tahap awal tuh namanya pemilahan tadi. Jadi ada sampah organik, anorganik, dan B3. Itu tuh dipisah, dan nanti ketika di TPS tuh udah nggak lagi kita harus mikirin namanya pemilahannya harus digimanain. Dan karena di TPS itu sebetulnya bukan waktunya untuk memilah. Karena dengan jarak yang waktu sesingkat itu, nggak mungkin pihak TPS tuh milah-milah dengan sampah yang sebanyak itu. Dan itu udah pasti nyampur. Dan yang jadi masalah sekarang, kenyataannya di dalam satu rumah tuh hanya ada satu tempat sampah doang. Artinya semuanya itu disatu padukan, mau sampah apapun itu. Contoh sampah sayur lah, atau sampah plastik lah, atau bahkan sampah B3 yang berbahaya, beracun. Misal pecahan kaca. Terkadang orang-orang tuh nggak aware akan hal itu, nggak mikir ketika kita masuk sampah beling itu atau yang berbahaya ke tempat sampah, mereka tuh nggak mikir, dalam arti nggak mikir tuh tidak terlalu memperhatikan bahwa nanti dampaknya besar. Misal di TPS ada orang-orang yang memang mengurus sampah itu, membersihkan, dan itu bisa berbahaya ke mereka. Dan ini adalah hal yang harus diperhatikan dari tingkat dasarnya. Nggak langsung kita membahas tentang gimana sih pemerintah, gimana sih apa kerja mereka, enggak. Kita harus melihat dulu dari tahap awal, kemudian tahap per tahap. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah tadi pemilahan. Pemilahan adalah salah satu kunci utama ketika kita membahas tentang sampah. Karena namanya pemilahan tersebut itu akan mempermudah ke tahap-tahap berikutnya. Nah, sebetulnya kalau saya lihat di daerah Samarinda ini, banyak sih sebetulnya spot-spot yang memang udah menyediakan 3 tong sampah tadi. Ada sampah anorganik, organik, dan B3. Itu udah dibedain warna-warnanya dan udah dikasih keterangan di situ tuh. Nah, masalahnya sosialisasi ke masyarakatnya udah, tetapi dipraktekannya belum. Nah, ada sih beberapa hal yang memang udah spot-spot udah memperhatikan atau udah mempraktekkan. Tapi ketika diangkut, toh disatuin lagi juga. Jadi bingung lagi gitu. Ketika udah di tong sampahnya udah misah nih sampahnya sesuai dengan kategorinya. Ketika diangkut disatuin lagi, dan itu juga untuk apa gitu ya? Artinya memang tahap per tahap tuh ketika masyarakatnya mungkin udah bisa diatur. Ke tahap instansinya terkait yang mengurus sampah tersebut juga harus dikasih edukasi. Jadi ketika hal itu udah bersinergi, insya Allah permasalahan sampah ini bisa diatasi. Iya, walaupun nggak mudah banget sih ya, soalnya masalah sampah nih vital banget ya. Soalnya apa ya? Ya balik lagi ke kesadaran diri sih sebetulnya. Tapi ya pihak-pihak terkait juga yang memang punya tanggung jawab tidak bisa menutup telinga dan menutup mata juga untuk isu-isu ini, untuk hal-hal ini gitu ya. Walaupun ya ujung-ujungnya balik lagi ke diri sendiri, tapi ya kalau nggak ada yang ngingetin, ya gimana kita mau action, ya kan? Gimana kita mau aware juga, padahal memang nanti toh bahayanya juga bakal balik lagi ke kita kan? Pasti. Sebetulnya, gitu ya. Ya kan betul, balik lagi ke kita. Kadang kita tuh terlalu sering nyalain pemerintah. Ini pemerintah gimana sih, kerjanya apa? Lihat banjir, lihat nih di mana-mana. Terkadang pertanyaan itu tuh harusnya kita sadarin dulu.
kitanya udah benar belum. Mm-mm. Nah, ini adalah salah satu hal yang terjadi di kota saya, Cimahi. Dan itu tuh di Cimahi itu memang jelas tertangkap kamera, Iya. orang tersebut tuh buang sampah ke sungai, kayak nyantai aja buang sampah. Udah jadi habit lah ya. Iya, dan itu tuh tertangkap kamera, udah nggak bisa lagi dibantah bahwa masyarakat tuh salah satu penyebabnya sebetulnya. Bayangin ketika sampah plastik yang isinya itu entah apapun, dan plastik tersebut terurainya lama, dan itu bisa menciptakan sedimentasi yang artinya nanti ada penggumpalan di tanah yang menyebabkan aliran sungai terhambat, ya artinya banjir terjadi. Terus ketika banjir terjadi, masyarakatnya tuh malah mempertanyakan pemerintah kerjanya apa gitu. Ya. Nah, padahal kenyataannya kalau dilihat dari fakta yang terjadi di kenyataannya, daerah-daerah yang bisa dibilang banyak sungainya, ya sungai terhambat, Iya. apa namanya? Kontaminasi Iya, oleh juga. sampah masyarakat yang membuangnya sembarangan. Itu Iya. juga artinya perilaku masyarakat tuh harus diperhatikan, sumber daya manusia lebih tepat. Iya, makanya perlu nggak sih menurut Mas Adi nih, perlu nggak sih ada sesuatu gitu ya, mungkin kalau kita berkaca ke negara-negara lain yang memang sudah berhasil dalam pengelolaan sampah gitu ya, perlu nggak sih itu diterapkan di negara kita yang memang gimana ya, ini kayaknya nggak selesai-selesai gitu permasalahan sampah ini, pasti selalu jadi momok gitu, selalu jadi perbincangan tapi nggak ada solusi. Jadi yang dipikirkan tuh ya masalahnya aja terus gitu, apalagi masyarakat yang balik lagi kan selalu nyalahin pemerintah, selalu nyalahin. Ketika kita keluar misal nih, kita aja sering pergi kan keluar misal ngelihat itu sampah segitu banyaknya, orang-orang kok bisa-bisanya buang sampah sendiri. Padahal kita sendiri tuh nggak ngaca gitu ke diri kita sendiri, di rumah gitu nggak? Tong sampah di rumah udah dipisahin belum gitu? Sampah di rumah udah dibenerin belum gitu? Harusnya kita berkaca juga ke diri kita, lihat dulu di rumah kita, lihat dulu di lingkungan kita dulu deh, lingkungan pribadi kita dulu deh, gimana nge-manage sampah itu udah bener apa belum gitu, sebelum kita menyudutkan satu pihak gitu. Karena kan sebetulnya kalau kita saling mendukung ya, saling support ya, itu bisa aja berhasil gitu ya. Kalau misalnya kita perlu nggak sih berkaca ke negara orang tentang urusan sampah, karena memang beberapa negara lain udah sukses tentang sampah. Perlu atau tidak sebetulnya perlu nggak perlu. Perlu dalam arti memang kita perlu memperlihatkan atau perlu melihat negara-negara yang udah sukses sebagai salah satu contoh yang bisa kita praktekkan. Tapi permasalahannya negara-negara lain itu udah memakai teknologi-teknologi. Dan yang perlu diperhatikan dan perlu ditekankan, masyarakatnya juga kooperatif dengan pemerintah. Artinya apapun yang pemerintah isyaratkan, apapun pemerintah yang terapkan kepada masyarakat, mereka tuh patuh. Karena memang SDM-nya sudah tinggi, sudah bagus. Jadi ketika pemerintah menerapkan sebuah peraturan, oh ya masyarakatnya udah sadar bahwa ini tuh peraturan pemerintah yang harus saya taati. Nah, sementara di sini perdanya pun sudah ada sebetulnya. Contoh, perda yang sudah diterapkan pemerintah tuh dilarang membuang sampah pada jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kenyataannya tetap aja ada yang buang sampah pada jam tersebut. Jadi bukan berarti kita kurang akan sebuah inovasi, bukan berarti kita kurang akan contoh-contoh pada negara lain, tapi sementara kalau kita menerapkan hal-hal kecilnya aja masih susah, bagaimana kita mau menerapkan hal-hal besarnya. Kayak contoh aja urusan waktu tadi. Jangan ya buang sampah pada jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Tapi buktinya tetap aja ada yang ada. Meskipun ini oknum ya, nggak bisa kita mengklaim bahwa semuanya melakukan hal tersebut. Tapi pada kenyataannya tetap ada aja yang melakukan hal seperti itu. Dan mungkin yang harus dilakukan adalah tadi sosialisasi ke tingkat bawah, kemudian ke tingkat instansinya juga harus pelaku-pelaku instansinya juga harus diberikan edukasi agar nanti proyek yang diterapkan pemerintah, program yang diterapkan oleh pemerintah itu bisa menyatu antara masyarakat yang juga paham, kemudian instansinya juga paham, dan memang permasalahan sampah ini bisa teratasi. Sebetulnya kan kalau kita membahas isu-isu di Samarinda terlalu banyak ya, hanya sampah. Tapi memang yang saya perhatikan, sampah ini memang menjadi hal yang paling harus dibahas banget, harus ada tindakan lebih. Terlebih Kalimantan Timur sebentar lagi akan menjadi IKN, ada proyek kan maksudnya, dan artinya nanti mobilitas penduduk tuh akan nambah masuk. Kita mau masuk semester kedua ibaratnya, dan nantinya mobilitas penduduk akan bertambah, orang-orangnya akan bertambah,
Dan kalau dengan penduduk yang sekitar 800.000 di Samarinda ini aja masih belum bisa tertangani, nanti ada masuk lagi dari luar-luar sana yang pasti banyak itu, dan pasti mereka memproduksi sampah. Ya Pasti. gimana gitu. Dan yang paling harus diperhatikan bagaimana Samarinda ini sebagai ibu kota bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, bagi kota-kota lain. Karena nanti kan Samarinda ini termasuk 3 kota yang akan menjadi proyek IKN kan. Itu harusnya bisa contoh juga, harus bisa diperhatikan. Salah satunya urusan kebersihan tadi. Dan dampak dari sampah ini bisa kita lihat banjir. Nah, banjir itu kan memang menjadi masalah yang udah selalu dibahas. Selama saya di sini, selama saya jadi jurnalis lapangan, beberapa kali isu-isu atau topik-topik yang ditanyakan ke pemerintahnya tuh, ke Pak Wali Kota, ke Bapak Andi Harun tuh terkait dengan banjir. Dan ketika dikaitkan dengan banjir, Pak Andi Harun atau siapapun yang ditanyakan tentang ini pasti menginginkan permasalahannya tuh ada dampak dari buangan sampah ke sungai. Nah, itu pernah dibahas tentang oleh Pak Wali Kota juga, dengan Pak Wakil Wali Kota juga, bahwa kesadaran masyarakatnya tuh kita masih kurang. Kita memang perlu kerjasama, kita nggak bisa satu sisi menguatkan pemerintah, ayo buatkan, gencarkan inovasi-inovasi, tapi ketika dibuatkan inovasi dilakukan tidak, ya buat apa juga. Iya, sebenarnya udah banyak banget ya ikhtiar dari pemerintah sendiri gitu untuk memecahkan masalah ini. Kayak tadi kan udah ada perdanya gitu ya. Cuman ya kolaborasinya ini ya antara kooperatif masyarakat dengan pemerintah gitu ya. Sebetulnya ya kalau ya hal kecil tadi nggak dilakukan, apalagi nanti kalau tiba-tiba hal besar, kaget gitu ya. Jadi marilah bareng-bareng gitu ya, masyarakat dan pemerintah, karena pemerintah pun nggak mungkin hanya berdiam diri aja gitu. Pasti mereka juga berpikir ya solusinya gimana ini, apa caranya gitu ya, solusinya gimana gitu ya, karena kan mereka juga bekerja bukan untuk kenyamanan diri mereka sendiri aja, tapi untuk semua, untuk masyarakat kan, untuk melayani masyarakat ini gitu ya. Ditambah lagi akan jadi IKN nanti. Dan permasalahan sampah ini malah beruntun ke permasalahan yang lain ujung-ujungnya kan, menghasilkan tadi ada banjir tadi juga. Balik lagi penyebabnya ke sampah lagi, ada kayak kebakaran ya, kemarin juga sempat ngebahas soal kebakaran ya. Ya, kenyataannya memang TPS itu tempat pembuangan sampah sementara, ketika dialihkan ke tempat pembuangan akhir pun bukan berarti itu masalahnya tuntas. Hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Kayak kita buang sampah dari rumah, itu tuh bukan berarti sampah tuh bukan jadi tanggung jawab kita. Bukan berarti sampah masalahnya beres. Kita hanya memindahkan masalah. Masalah sampah di rumah kita nih dipindahkan ke TPS, ke tempat pembuangan sementara. Dari TPS pun, masalah di TPS tuh hanya dipindahkan sementara ke TPA. Dan di TPA tuh bukan berarti tuntas juga. Malah menjadi bukit sampah. Jadi gunung sampah lah ya. Dan itu juga harus, ya memang yang harus sangat berpikir keras tentang sampah ini tentang pemerintah ya, instansi entah dari DLH tersendiri yang memang harus memikirkan program yang bisa menjadi titik poin pemecahan masalah sampah ini. Tapi memang kita juga sebagai masyarakat, dan saya juga menjadi masyarakat bagian sini, yang bisa saya lakukan adalah fokus pada diri sendiri dulu sebelum kepada orang lain. Bagaimana menahan sampah ketika memang di satu tempat sampah nggak ada, bagaimana caranya kita nahan diri dulu untuk buang sampah, tahan buang sampah. Kemudian memang kalau nggak ada, kita tahan dulu sampai nanti ada tempat sampah baru kita buang. Dan jangan asal buang sampah, dan itu juga kan bisa dituntut hukum juga kan, juga lumayan gede kalau di sini. Terus membahas tentang tadi IKN juga. Ketika memang IKN sudah bisa dikatakan masuk ke sini, itu juga harus kita perhatikan bahwa harga diri Samarinda harus dipertahankan. Jangan sampai ketika banyak orang yang masuk ke sini, loh ini wilayah IKN ya, kok ternyata permasalahannya banyak ya. Jadi urusan sampah aja ternyata masih menjadi masalah utama gitu. Sangat terlihat gitu. Memang masalah sampah dimanapun ada, tapi kok ini terlalu kelihatan ya gitu. Kayak gitu. Ya karena gimana nggak kelihatan, kita nggak bisa nutup mata juga ya, pasti terlihat gitu ya. Mau kita sok nggak ngelihat, mau kita sok nggak peduli juga, ya pasti kelihatan. Kok di pinggir jalan juga kita jalan lihat sampah menggunung, pasti langsung loh kok sampah banyak banget tuh. Apalagi untuk kita para pendatang kan pasti langsung kenotis kan,
mungkin untuk orang-orang sekitar yang udah biasa emang di situ tempatnya mungkin, tapi kan untuk para pendatang seperti kita kan rada kaget juga ya, rada ternotis juga ngelihat tumpukan sampah di pinggir jalan misalnya ya, kayak loh emang tempatnya di sini lah gitu, kayak baunya nggak enak, apa pemandangannya juga jadi nggak estetik ya gitu ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, kembali lagi ke diri kita. Kadang diri kita juga suka abai, suka males gitu ya buat misah-misahin kah, atau buat sekedar nahan diri buat buang sampah. Kadang itu luar biasa godaannya, Ya. ya kan? Apalagi ya kita setiap hari, nih Mas Adi sendiri misalnya, setiap hari produksi sampah, saya yakin pasti ya, jajan lah atau kayak untuk produk-produk keperluan mandi, produk-produk apapun, pasti menciptakan sampah. Itu pasti memproduksi sampah gitu. Gak mungkin kita dalam satu hari itu benar-benar zero waste tuh. Ya, nggak mungkin. Gak mungkin. Pasti ada sampah. Iya. Ya, dan memang bagaimana cara kita menjadi masyarakat yang pintar, karena kita tinggal di sini, hidup di sini, artinya segala hal yang memang kita bisa lakukan untuk pemerintah, untuk masyarakat di sini, untuk Samarinda ini harus kita lakukan, harus kita perjuangkan. Ibaratnya kita punya sebuah rumah, ketika kita ingin rumah kita nyaman, ya pasti kita harus merawat rumah tersebut. Nggak mungkin ketika saya pengen punya rumah yang enak, saya pengen punya tempat tinggal yang menjadi istirahat terbaik mungkin buat saya. Tapi ketika implementasi atau representasinya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita pengen rumah nyaman, tapi kita jarang ngebersihin. Kita pengen punya rumah yang bisa dijadikan istirahat yang adem dan lainnya lah, tapi kita nggak pernah membersihkannya. Ya sesuai juga dengan kota ini. Kita pengen punya kota yang bersih, kita pengen punya kota yang asri, tapi kenyataannya kita nggak menunjukkan hal diri kita tuh ingin mewujudkan hal tersebut. Jadi kepada semuanya, kepada masyarakat Samarinda, khususnya saya juga dan teman-teman yang lain, mari kita bangun kota Samarinda ini dengan hal terkecil, salah satunya adalah mengurus perihal sampah. Karena perihal sampah ini dengan kita misal memproduksi sampah dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita produksikan tersebut, setidaknya kita bisa menanggulangi banyaknya bencana-bencana ke depan tersebut. Oke. Intinya ya teman-teman, mulai dari diri sendiri. Betul. Dan mulai hari ini. Ya. Dimulai saat ini. Jangan dinanti-nanti, jangan dientar-entar gitu ya. Karena ya tadi balik lagi, setiap hari kita pasti akan memproduksi sampah. So mulai dari diri sendiri dan mulai dari hari ini. Oke, gimana ya? Ada closing statementnya Mas? Closing statement tadi untuk perihal sampah, sebetulnya kan isu banyak ya, tapi kita berfokus pada sampah. Artinya mari kita jadi masyarakat yang bisa memperhatikan lingkungan sekitar, karena apapun yang kita lakukan akan berdampak. Yang kita lakukan baik, pasti dampaknya baik. Dan apapun yang kita lakukan itu tidak baik, pasti dampaknya negatif. Dan yang paling penting adalah kita tidak hidup sendiri, kita hidup berdampingan. Artinya apapun yang kita lakukan akan berdampak pada masyarakat lainnya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Banyak sekali insight yang pasti yang bakal kita dapatkan dan teman-teman dapatkan. Dan tadi saran-saran dari Mas Adi, apa-apa yang Mas Adi sampaikan juga luar biasa. Terima kasih Mas Adi. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.